Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Perkenalkan saya Nur Aini dan rekan saya Anton Limutis. Kami akan memandu jalannya dialog pada pagi ini dengan tema membangun profesionalisme pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP dalam mengawal akuntabilitas pembangunan daerah menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera, dengan menghadirkan narasumber kita pada pagi ini, Ibu Eni C. Handaka Merah SOSMM, selaku Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bapak Frans Bin SENM, Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bapak Noldi Jose Apelokila SOSMM, Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, serta Bapak Andris Sabuin SPT, Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selanjutnya, kita akan memulai diskusi kita pada pagi ini dan saya akan mengawali dari Ibu Eni C. Handaka Merah SOS selaku Inspektor Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Nur. Mengenai tema diskusi kita pada pagi hari ini sangat menarik untuk dievaluasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan kapabilitas APIP. Apa yang dimaksud dengan kapabilitas APIP itu sendiri? Kapabilitas APIP itu adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang sangat terkait satu dengan yang lainnya, kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara baik. Baik Ibu, selanjutnya apa yang mendasari perlunya peningkatan kapabilitas APIP? Yang mendasari perlunya peningkatan kapabilitas APIP yaitu yang pertama, visi reformasi birokrasi pemerintah Indonesia, yaitu terwujudnya instansi pemerintah berkelas dunia. Kedua, hal ini merupakan amanat pasal 11 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, peran APIP yang efektif. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, pasal 3 huruf J, dan juga arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 yang lalu. Selanjutnya Ibu, apa tujuan dari peningkatan kapabilitas APIP bagi pemerintah daerah? Tujuan peningkatan kapabilitas APIP agar APIP bisa melaksanakan perannya secara efektif, sebagaimana amanat pasal 11 dari PP Nomor 60 Tahun 2008. Yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja, ekonomis, efisiensi dan efektivitas, memberikan early warning, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola. Sesuai penjelasan Ibu tersebut, bagaimana agar kapabilitas APIP dapat diterapkan? Untuk dapat menerapkan kapabilitas APIP, maka BPKP telah suatu grand design peningkatan kapabilitas APIP sebagai acuan bagi APIP untuk meningkatkan kapasitas organisasinya. Itu dapat kita lihat pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015. Dan BPKP juga menyediakan suatu pedoman teknis untuk peningkatan kapabilitas APIP yang dilengkapi dengan panduan serta penerapannya. Dengan grand design dan pedoman teknis ini diharapkan mampu membawa APIP maupun unit kerja BPKP untuk melaksanakan langkah-langkah pembinaan dan peningkatan kapabilitas. Terima kasih Bu atas penjelasannya.
Selanjutnya rekan saya Bapak Antoni Demotis, silahkan Pak. Terima kasih Ibu Nur. Sumber kedua yaitu Bapak Frans Bin SEMM selaku auditor media pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Pak Antoni. Apa kabar hari ini Pak Frans? Kabar baik. Menurut Bapak, mengapa level kapabilitas aktif menjadi penting di Indonesia, terlebih di Inspektorat Daerah? Baik, terima kasih Pak Antoni. Pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap APIP. Contohnya, satu, Indonesia saat ini sedang menggalakkan dan mengimplementasi program dana desa dan diharapkan APIP bisa menjadi mitra untuk melaksanakan audit dana tersebut. Yang kedua, pimpinan daerah mengharapkan mitra strategis dan dalam hal ini APIP bisa menjadi mitra yang baik. Yang ketiga, bagi auditor eksternal, kemampuan auditor atau APIP yang baik akan menjadi semakin berdampak pada kualitas sistem internal yang semakin baik pula. Selanjutnya ada berapa level dalam kapabilitas APIP dan ada beberapa elemen dalam kapabilitas APIP tersebut. Terima kasih Pak Antoni. Kapabilitas APIP memiliki 5 level. Level yang pertama itu yang disebut inisial. Artinya APIP belum memiliki infrastruktur. Level yang kedua itu yang disebut infrastruktur. Artinya APIP sudah memiliki infrastruktur, tapi masih mengandalkan audit yang bersifat ketaatan dan watchdog. Level yang ketiga yang disebut integrated. Artinya APIP telah memiliki infrastruktur dan diharapkan APIP menjadi layanan konsultan dan melakukan audit berbasis risiko. Level yang keempat, memanage. Artinya harapan APIP menjadi jaminan manajemen atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Dan level yang terakhir adalah optimistic. Artinya APIP sebagai agen perubahan. Terus dari sisi elemen, ada 6 elemen dalam kapabilitas APIP. Elemen yang pertama yaitu peranan layanan. Elemen yang kedua, pengelolaan SDM. Elemen yang ketiga, praktik profesional. Elemen yang keempat, akuntabilitas dan manajemen kinerja. Elemen yang kelima, budaya dan hubungan organisasi. Dan elemen yang terakhir adalah struktur tata kelola. Kira-kira pada saat ini pemerintah daerah provinsi sudah berada pada kapabilitas APIP level berapa Pak? Puji Tuhan, Provinsi sudah mencapai kapabilitas APIP level 3. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur untuk Terima melanjutkan. kasih Pak Antoni. Narasumber kita selanjutnya Bapak Apri Sabuin SPT selaku pengawas penelitian muda pada Inspektorat Provinsi NTT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sesuai penjelasan Bapak tadi bahwa saat ini pemerintah daerah Provinsi NTT sudah berada pada level 3. Apa strategi Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk dapat mempercepat pencapaian level 4? Salah satunya APIP harus memanfaatkan mitigasi risiko perangkat daerah sebagai dasar dalam pelaksanaan audit, sehingga dituntut setiap perangkat daerah untuk menyusun identifikasi risiko yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit. Apa bentuk dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah kepada APIP dan apakah ada reward yang diberikan atas pencapaian APIP level 3 tersebut? Baik. Pemerintah daerah telah mengeluarkan piagam pengawasan intern atau yang kita kenal internal audit charter, di mana APIP diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam melakukan pengawasan. Pimpinan daerah terus mengoptimalkan APIP sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai reward yang tadi ditanyakan,
memang kita tidak memperolehnya secara real, namun jika sudah mencapai APIP level 3, artinya APIP daerah kita sudah setara dengan APIP secara nasional. Baik Pak, terima kasih. Dan kita telah mengetahui bahwa pada tahun 2020 kita sudah mencapai level 3. Kapabilitas APIP level berapakah yang ditargetkan pemerintah daerah Provinsi NTT di tahun 2020? Target pemerintah daerah kita untuk tahun 2020 adalah kapabilitas APIP level 4. Mengapa dalam penyusunan perencanaan pengawasan di level 4 harus berdasarkan resiko audit? Karena APIP level 4 harus mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Dengan melakukan pengawasan pada area yang berisiko tinggi, untuk bisa mengawal area pada risiko tinggi suatu organisasi, APIP perlu menerapkan rencana pengawasan berbasis risiko, berdiskusi dan mengklarifikasi pihak manajemen untuk mendapatkan informasi guna memastikan apakah risiko utama dalam pencapaian organisasi sudah diidentifikasi dan dikelola dengan baik, dan mendorong manajemen untuk menerapkan manajemen risiko. Terima kasih Pak. Narasumber kita selanjutnya Bapak Nurdi Hosia Pelukula Esos NN selaku pengawas pemerintah media pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kapabilitas APIP level 4 masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Apa strategi untuk menghadapi tantangan APIP level 4 tersebut, Pak? Terima kasih Bu. Jadi untuk mencapai APIP level 4 diperlukan strategi pada ke-6 elemen yang telah dijelaskan oleh Pak Pras. Yang pertama, dalam elemen pertama yang perlu dilakukan adalah strategi audit kinerja untuk menilai ekonomis, efisiensi, efektivitas. Dan yang berikut adalah dasar konstan pada level pemerintahan atau governance proses. Yang berikut pada elemen kedua, strategi yang dilakukan adalah koordinasi optimal dan selaras dalam perencanaan pengawasan. Yang berikut peningkatan SDM APIP bersertifikat serta pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim atau tim building. Untuk elemen ketiga, strategi yang perlu dilakukan adalah perencanaan audit berbasis risiko serta peningkatan kualitas pengawasan melalui Quality Assurance Improvement Program. Strategi pada elemen keempat meliputi penetapan kebijakan sistem dan prosedur pelaporan, penyusunan anggaran sesuai standar biaya, serta adanya sistem pengukuran kinerja. Elemen 5 meliputi pelibatan APIP dalam pembahasan isu-isu strategis, peningkatan koordinasi dengan stakeholder. Sedangkan untuk elemen 6 adalah strategi melalui peningkatan dukungan pendanaan bagi penyediaan sumber daya pembinaan pimpinan daerah terhadap kinerja. Terima kasih Bapak. Sejauh ini Inspektorat Daerah atau pemerintah daerah kita Provinsi NTT telah mencapai kapabilitas APIP level 3. Bagaimana cara kita mempertahankan independensi APIP saat ini? Terima kasih. Untuk mempertahankan independensi APIP, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mandat, kewenangan, dan manfaat APIP yang tertuang dalam internal audit charter sebagaimana disebutkan oleh Pak Alfred harus dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan supaya memahami fungsi dan kedudukan APIP. Yang kedua, pembentukan tim pengawasan manajemen untuk mengawasi kinerja APIP di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengatasi penyimpangan terhadap ketentuan, apa peran APIP dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Untuk meningkatkan peran APIP dalam mengatasi penyimpangan terhadap ketentuan,
ada dua hal yang dilakukan juga. Pertama, APIP memberikan peringatan dini pada manajemen, di mana pada saat ini APIP telah melakukan audit dengan sifatnya action audit atau pre-audit, sehingga kegiatan-kegiatan itu dalam bentuk review sebelum dokumen-dokumen perencanaan itu dilaksanakan. Yang berikut, APIP mendorong perangkat daerah untuk melakukan identifikasi dan penilaian serta penerapan manajemen risiko. Terima kasih Bapak informasinya. Selanjutnya rekan saya Bapak Antoni Limutis. Baik, terima kasih Ibu. Kita kembali ke Ibu ini. Pertanyaan yang berikut, siapa saja yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas APIP? Silakan. Baik Pak Anton. Pimpinan dan seluruh perangkat organisasi APIP bertanggung jawab terhadap peningkatan kapabilitas APIP ini. Karena APIP adalah mata dan telinga pimpinan daerah untuk mengawasi tata kelola pemerintah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang telah hadir. Pada kesempatan ini tentunya kita semua berharap dengan peningkatan level kapabilitas APIP dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pelayanan publik. Demikian diskusi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Antoni Limutis. Saya Nuraini. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi. NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan.